Alhamdulillah Sobat Share It. Nah, saya lanjut nih. Tadi pertanyaannya Mbak Dian, masalah mensubstitusi yang namanya ingredients ya. Kan saya pernah ya pergi ke satu tempat gitu. Di luar negeri itu kan sulit bahan-bahan kayak untuk bikin nasi goreng dan lain-lain gitu. Nah, untungnya orang ini paham bumbu yang akhirnya diakal-akalin ya, cari gitu. Tapi rasanya itu jadi berbeda. Cuman berbedanya enak juga gitu. Walaupun nggak harus sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Yang penting kan halal gitu. Nah, apakah jadi seperti itu atau memang rasanya masih tetap sama gitu? Untuk mensubstitusi yang tadi yang nggak halal kayak angcu itu bisa disubstitusi nggak? Ya kalau substitusi bisa aja. Cuma kalau rasanya kita beda mau ya? menyamakan benar-benar persis ya enggak. Karena kan kalau gini, orang-orang kan senangnya kalau makan di pinggir jalan, nasi gorengnya beda sama masakan nasi goreng mak gua di rumah. Di situ tuh kayaknya ada satu bumbu yang membuat enak banget gitu. Iya. Itu si angcu itu jangan-jangan. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena sering gitu. Nah itu kan ngelawannya gimana nih gitu. Iya sebenarnya kalau cari substitusi sih pasti ada aja Ustadz. Kayak misalnya contohnya kalau mirin gitu di sushi itu bisa pakai jus apel terus nanti dicampur sama buah apa. Gitu. Tapi kalau untuk benar-benar nyamain persis ya enggak. Nggak usah juga lah ya. Yang penting enak aja. Dan emang nggak boleh kan. Maksudnya ada fatwanya juga kan. Emang kita nggak boleh menyamakan dengan sesuatu yang haram nih, gitu kan. Ini saya negesin. Misalnya nih, ada Homer nih, bir. Terus kemudian dia 0% alkoholnya. Tapi mereknya sama. Itu masih tetap haram. Iya betul, nggak boleh dikonsumsi. Tetap haram. Kenapa tetap haram? Permasalahannya apa? Permasalahannya di dalam pikiran kita itu kita mendekatnya kemana? Ke Homernya. Jadi ngapain kamu mendekati Homer gitu? Iya, ini bukan Homer. Kayak misalnya essence apa tadi? Arum. Ya. Kan misalnya itu Homernya, ngapain pakai essence-nya gitu. Nah itu sebetulnya pemahamannya lebih ke situ. Jadi kan kita berhati-hati tuh ke sana. Iya kan? Betul. Iya. Nah, terus jadi sebagai pengusaha catering apa nggak takut tuh? Kayak misalnya orang mesen jadi ini rasanya jadi beda nih kalau cateringnya. Alhamdulillah nggak pernah dicampur sama yang haram sih Ustaz. Ya jangan lah. Ya jangan, tapi maksudnya ada yang komplain nggak gitu. Enggak lah, masa ya? Ini catering kamu kurang haram nih enggak? Catering kamu nih kurang asik gitu dibandingin catering yang itu gitu. Sebenarnya kalau ngomongin enak aja Ustaz, nggak mesti yang haram juga, cuma mungkin yang haram lebih enak ya kan, cuma nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Cuma ya ada positioningnya masing-masing lah. Kalau saya sih emang nggak mau nyoba ya nggak Ustaz usah ya. Jadi ya udah tahu mau ngapain. Iya, jadi kalau dibilang enak mah semua makanan banyak restoran-restoran yang udah halal certified dan tetap enak gitu. Walaupun kata orang-orang ya dulunya lebih enak kayak gitu. Tapi ya kan kita grab marketnya yang mana nih? Grab marketnya saya pernah tuh ke Jepang. Dikasih sushi kan, saya udah pastiin ini yang halal ya sushi ini. Oh ya halal ya, udah makan. Bukan sushi apa ya yang agak hidup tuh? Sashimi apa? Oh ya sashimi, salmon. Udah mati itu Ustaz. Udah mati ya, tapi maksudnya mentah. Lebih enaknya kalau abis makan itu, Ustaz nih minum ini apa ini sakenya gitu. Ya? Oh gitu, saya bilang biarin nggak enak aja saya. Kata orang-orang makan itu ditutup dengan si sakenya itu balance rasanya gitu katanya. Jadi saya bilang nggak usah balance aja lah, nggak apa-apa. Gitu ya. Agak anyir-anyir aja gitu. Iya daripada ini. Iya nah, pilihan kan itu ternyata masalah pilihan. Nah balik, sekarang si catering itu alhamdulillah sekarang kan sudah dikenal. Udah ada di mana-mana atau hanya di Jakarta? Di Jabodetabek sih. Jabodetabek aja. Namanya apa? Namanya Eat Ever. Nah, supaya semua tahu tuh Eat Ever dipastikan dari mulai bumbu-bumbunya halal. Terus kalau dapat pasokan misalnya daging dan lain-lainnya dari mana? Sama, itu supplier juga. Kita tinggal cari supplier dipastikan yang halalnya. Iya, cuma mungkin nggak yang kelasnya hotel bintang 5 gitu ya. Di kelas beda lagi, cuma ya insya Allah yang udah halal semua. Ya kadang-kadang saya juga kalau masuk ke hotel-hotel di Jakarta yang besar-besar tuh takut makan. Iya. Iya, duduk itu langsung. Ini pertama saya bilang ada porknya nggak gitu ya. Terus dia bilang nggak ada gitu. Tapi kan kemudian campuran yang lainnya dan lain-lain itu yang membuat kita jadi agak-agak gimana gitu.
Ya kan? Nah, Benar. apa memang benar ya sebetulnya yang beredar itu si bumbu-bumbu di sini tuh masih banyak yang nggak halal gitu. Iya, karena memang kan gak ada kewajiban juga dari pemerintah ya awalnya ya. Kalau Mm-mm. sekarang memang udah ada, tapi sebelumnya kan memang sifatnya sukarela. Jadi Mm-mm. bagi yang mau daftar, kalau enggak ya udah. Dan itu pun saya suka lihat angcu bahkan dijual di dekat rumah saya, ada warung jual itu. Jadi kayak benar-benar dijual bebas dan nggak ada peringatan kalau ini haram gitu. Jadi mungkin itu sih yang bikin kalau saya dengar dari tukang nasi goreng gitu ya, itu soalnya tahu dari tukang nasi goreng sebelah katanya ini enak pakai angcu gitu. Akhirnya dimasukin ke Terus situ. apa yang dilakukan setelah tahu itu semuanya ini? Kita cuman buat kita sendiri atau terus kemudian kita bikin gerakan apa gitu untuk menyadarkan mereka semua nggak? Ya, tentunya sih kolaborasi juga ya Mm-mm. sama tim LPPOM juga. Kita gimana caranya meningkatkan apa ya, edukasi Iya. buat orang-orang segala macam. Ada juga gerakan yang nyebarin kuas halal segala macam sih Ustadz. Jadi upaya-upaya dari pemerintah sih alhamdulillah selaras juga. Jadinya tahun-tahun belakangan juga yang udah halal udah makin meningkat gitu. Kalau saya sih sebetulnya pengennya gini, kan ada pengusaha-pengusaha perhimpunan pengusaha catering tuh. Apa ya Ustadz? Saya nggak Ada. tahu. Saya pernah diundang tuh apa ya. Jadi pengusaha-pengusaha catering itu bikin acara waktu itu saya ngisi tausiah. Nah, sebetulnya di tempat-tempat seperti itulah bisa menyampaikan agar supaya para pengusaha catering itu paham Oh iya ya. bahwa kemudian ya perlu Mbak Dian ini untuk kemudian bersama kawan-kawan gitu untuk memberitahu bahwa sebetulnya yang ini tuh nggak boleh loh, ini belum apa namanya halal, sertifikat halal yang ini. Iya. Tapi ini bisa disubstitusi dan lain-lain. Boleh jadi bikin aja YouTube-nya gitu sambil masak. Bisa masak kan pasti catering? Iya bisa lah. Nah, sambil masak sambil ini masakan dengan semua bumbu-bumbu yang halal. Nih biasanya ibu-ibu ini biasanya angcu ini bisa disubstitusi sama ini itu bisa. Kayaknya idenya menarik juga tuh kalau begitu. Udah pernah Udah. bikin kayak gitu. Jadi emang kita juga salah satunya kan supaya makin banyak orang yang tahu ya. Jadi sebenarnya itu udah hal yang sering diedukasiin juga sih ke orang-orang gitu. Lebih laku, tapi kan kalau catering beda ya. Kalau restoran, buka restoran nggak? Belum sih. Belum ya? belum. Belum. Kenapa nggak buka restoran? Ini dulu satu-satu. Oh, satu-satu. Nanti insya Allah ya Terus, segera doain. oke, setelah catering, usaha halal apa lagi yang dilakukan? Ada sih tapi ongoing masih. Apa? Mana bisnis partner? Partner bisnisnya mana yang ini? Apa? Ayo, spill sedikit dong buat ini nih, share-in. Ada Ustadz paling insya Allah sih di apa namanya mukena kali ya. Mukena? Allah. Mukena sekarang tuh lagi ini banget. Istri saya aja tambah lama mukanya tambah kecil. Gitu kan? Kenapa Ustadz? Tambah langsing atau gimana? Enggak, mukanya bukan ini mukenanya tuh si lipetannya tambah lama tambah kecil. Tambah kecil, iya, Bukan iya. tambah langsing. Iya kan si mukena itu kan yang lagi Iya. tambah lama tambah kecil itu yang ditimbang tuh. Yang kayak gitu. Cuma satu on, enggak. Nanti ya, ini kan udah di-spill sedikit nih, jangan terlalu semuanya. Oke ya, kalau mau lihat prosesnya, nge-spill-nya lebih banyak lagi, nanti bisa di IG-nya tuh, di @dian apa? Dian Widayanti. Dian Widayanti. Bener kan? Iya Widayanti. bener. Ini soalnya mati lagi. Nah, Ya udah Ustadz. jadi ada catering, kemudian sedang mau masuk ke tadi mukena, ya. Ini kalau boleh dong di-spill sedikit. Kalau dulu sebelum ngerjain catering dan lain-lain, kan sekolahnya di teknik industri. Terus dulu waktu lulus kerja di teknik industri. Iya sih, kerja di perusahaan FMCG makanan ya, Makanan juga. pabrik makanan. Linear jadi. Tapi yang multinasional ya, jadi makanan kemasan gitulah. Oh, makanan kemasan. Dan dulu tuh ya sempat dapat pengalaman namanya MT ya, manajemen training. Jadi kayak diputerin nanti 1 bulan di bagian produksi, 1 bulan di bagian marketing, 1 bulan di bagian sales gitu. Akhirnya dapat tuh point of view dari semua bagian. Makanya setelah dapat itu kayaknya seru juga ya bikin bisnis gitu sih Ustadz. Jadi perkenalan dengan makanan, bisnis makanan tuh di situ. Iya, Bukan betul. ibunya
dulu buka catering? Enggak Enggak ya? enggak, Ustaz. Oh, jadi bukannya suaminya yang punya catering? Enggak. Enggak Ini saya juga. sendiri juga yang Oh rintis. gitu. Sendirian All by ngerintisnya ya? myself. Iya. Suaminya cuma jadi tester aja. Mana? Enak nggak gitu ya? Enak nggak nanya, kalau nggak enak komen. Oh gitu Kalau ya? enak ya alhamdulillah. Oke. Ya, kita akan bahas lagi apa-apa yang nanti kemudian yang halal-halal yang kemudian dilakukan sama Mbak Dian ini secara bisnis, tapi jangan kemana-mana, tetap di share.